PSSI sudah resmi merilis 27 nama pemain yang akan berlaga di FIFA Matchday bulan September nanti, tepatnya di tanggal 5 dan juga tanggal 9 September akan menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Tapi dari 27 nama ini rupanya ada nama-nama yang juga bikin khawatir atau overthinking mungkin ya, Marco ya. Jadi, coba bisa dijelaskan kepada kita. Tadi harusnya judulnya sih Garuda Calling bikin overthinking, tapi sebenarnya sih harus ada ini ya, tanda tanyanya gitu. Harus ada tanda tanyanya, apakah bikin overthinking, apakah kita atau memang ini yang terbaik yang gitu terbaik loh, gitu, optimis aja gitu betul, ya betul. kita. Oke. Jadi kenapa kita tadi mengambil judul bahwa Garuda Calling bikin overthinking karena memang, what happened, Marco? Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita tahu bahwa hari ini resmi PSSI sudah memanggil 27 pemain. Nama Jadi pemain, ada betul. 27 pemain, komposisinya itu sebelum saya lupa 3, 5, 7, 6. Ini 27 ya? Bener gak sih? 8, 14, yes. Jadi 27 pemain yang dipanggil. Jadi di belakang itu ada kiper, ini back, ini tengah, sayap, sama tengah, back, sayap, sama striker. Ya pokoknya 27 lah semua paling tidak yang dipanggil untuk berhadapan di atau tampil di FIFA Matchday nanti yang bulan September di tanggal 5 dan tanggal berapa? 9 ya melawan Kuwait dan Lebanon. Ini penting karena apa? Karena memang ini adalah kesempatan terakhir bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih untuk mematangkan kembali skema bermainnya sebagai pelatih timnas. Karena nanti di bulan Oktober Indonesia akan berhadapan atau menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ini pertandingan yang tidak mudah, Mai. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan Arab Saudi, dan juga berhadapan dengan Irak, dan bermain di Arab Saudi. Betul. Dengan jadwal dan iklim yang tidak menguntungkan Indonesia. Jadi ujian berat menanti timnas Indonesia, dan hanya ada ada satu kesempatan FIFA Matchday, 2 pertandingan, yakni melawan Kuwait dan juga Lebanon. Dan makanya ditaruh kemarin di mana? Di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Agar bisa aklimatisasi, adaptasi dengan cuaca panas, untuk beradaptasi nanti dengan cuaca di Arab Saudi. Nah, dari 27 nama ini yang menarik adalah bahwa kita lihat di sini, sebelumnya ini 4 nama ini adalah nama-nama yang tidak dipanggil. Yang tidak dipanggil, ya. Jadi mereka ini nggak dipanggil. Jadi biasanya ini adalah penghuni atau langganan dari Garuda Calling. Gitu ya. Betul, ada Martin Paes di posisi penjaga gawang, ada Ivar Jenner sebagai gelandang, ada Ole Romeni yang 3 pertandingan terakhir tidak pernah absen dan selalu sebagai starter, lalu ada Rafael Struijk yang juga sebagai starter. Nah, kalau dari sini sebenarnya 3 diantaranya ini, sebenarnya ini 3 orang ini cedera sebenarnya. Ini juga cedera. Masih dalam pemulihan juga ya. Martin Paes kemarin 2 pertandingan bersama FC Dallas tidak bisa main karena memang mengalami cedera dengan pahanya. Tapi belum diketahui apakah separah apa cederanya. Mudah-mudahan sih sebenarnya cedera ringan. Lalu ada Ivar Jenner juga yang bersama FC Utrecht yang harusnya dia akan tampil di tim utama FC Utrecht untuk musim ini. Tapi kemarin ketika bermain di laga uji coba dia cedera, dan sehingga dia tidak bisa bermain saat FC Utrecht kemarin tampil di, kalau nggak salah, playoff Liga Eropa. Nah, dia nggak main, dan di pertandingan FC Utrecht, 2 pertandingan FC Utrecht juga Ivar Jenner nggak bisa main. Nah, kalau Ole Romeni mungkin semua orang udah tahu ya bahwa kemarin dia cedera di Piala Presiden, kena tackle parah saat lawan Arema, dan masih dalam proses pemulihan, dan kemungkinan memang tidak bisa main. Karena apa? Karena masih dalam belajar jalan nih. Beberapa kali postingan dia belajar jalan dengan treadmill, artinya belum ada progres yang memungkinkan dia untuk kembali lagi ke lapangan. Nah, yang menarik adalah Rafael Struijk sebenarnya. Apa yang terjadi? Kenapa dia nggak dipanggil? Rafael Struijk saat ini bermain di Liga Super League di Indonesia. Bermain bersama Dewa United, dan dia bermain 2 kali, jadi nggak ada masalah dengan kebugarannya. Namun pemain yang menjadi langganan timnas sejak era Sintayong ini sampai Patrick Kluivert juga sampai terakhir kali kemarin Indonesia lawan Cina dan juga lawan Jepang masih dipanggil untuk masuk ke timnas Indonesia. Untuk pertama kali tidak dipanggil. Nah, alasannya apa? Penyebabnya apa? Karena satu, performanya memang sedang tidak baik-baik aja ya setelah pindah dari Brisbane Roar dan ke Dewa United, belum menemukan ketajamannya juga. Dan yang pasti sebenarnya bahwa Rafael Struijk ini dia akan digunakan atau dipakai tenaganya di timnas U23 yang juga bulan September nanti akan bermain juga, Mai. Jadi September nanti Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026, di mana Indonesia tergabung dengan Makau, Korea Selatan, dan juga Laos. Nah, kebetulan timnas U23 di bawah asuhan Gerard van den Berg juga agak kelimpungan nih untuk lini depannya, karena kemarin di Piala AFF cuma Jens Reven, pemain depan yang bisa mencetak gol. Nah,
Rafael Struijk udah resmi dipanggil ke U23. Tadi Dewa United sudah menyampaikan, pelatihnya sudah menyampaikan bahwa Rafael Struijk diminta untuk bermain timnas U23. Nah, artinya dia mengalami degradasi sebenarnya dari timnas senior turun ke U23. Nah, ini tentu menjadi bagi Rafael Struijk tentu ya sama-sama memperkuat timnas sih, satu U23 satu senior. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada penurunan bahwa dia dari level senior dimainkan di U23. Nah, Ivar Jenner juga sebenarnya masih memungkinkan untuk main di U23, tapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi apakah dia dipanggil ke U23 atau memang masih cedera sehingga tidak dipanggil ke timnas senior. Nah, ini 4 yang agak menonjol, agak mencolok lah, maksudnya karena tidak dipanggil itu. Yang sebelumnya langganan timnas. Oke. Nah, untuk kali ini mereka tidak dipanggil. Tapi ada yang tidak dipanggil, ada juga yang kembali dipanggil gitu ya. Betul sekali. Jadi ada beberapa pemain yang comeback juga. Kalau kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi, ini adalah 2 pemain yang boleh dikatakan mencuri perhatian juga. Pastinya Ragnar Oratmangun dan Mark Klok. Ragnar Oratmangun akhirnya dipanggil lagi setelah dia terakhir kali bermain bersama timnas, kalau nggak salah, bahkan terakhir kali bermain sepak bola merumput di lapangan hijau itu bulan Maret kemarin. Lama. Jadi cukup lama karena terjangkit virus. Nah, kemarin kita sempat bahas bahwa Ragnar udah debut bersama timnya Dender di Liga Belgia dan dia bermain 16 menit sebagai pemain pengganti dan artinya apa? Artinya dia sudah siap kembali ke lapangan hijau dan dia kembali dipanggil masuk ke timnas. Dan kebetulan posisi striker juga memang sangat dibutuhkan, Mai, karena kita tahu Oli Romeni nggak bisa tampil atau paling tidak diragukan untuk tampil dengan kondisinya yang saat ini masih cedera, masih dalam proses pemulihan. Dan dengan demikian kehadiran Ragnar tentu akan membuat Patrick Kluivert memiliki opsi cukup banyak di lini depan dengan kehadiran Ragnar. Nah, yang menarik lagi adalah Mark Klok. 1,5 tahun nih ya absen ya. Dia terakhir tampil itu saat Indonesia menang 1-0 lawan Vietnam bulan Maret 2024. Itu terakhir kali Mark Klok dipanggil. Nah, dia akhirnya dipanggil lagi nih. Ini pertama kali Mark Klok dipanggil di eranya Patrick Kluivert. Jadi ini sebuah sesuatu yang memang cukup membanggakan buat Mark Klok. Achievement juga ya buat dia artinya ya. Karena kita tahu bahwa di Persib Bandung dia adalah sebagai pemain yang memang punya peran yang sangat vital ya. 2 kali membawa Persib Bandung juara Liga 1. Lalu musim ini juga sebagai starter. Dan ini adalah, kalau tadi pernyataan terakhir dari Mark Klok bahwa dia mengatakan ini adalah hasil dari kerja kerasnya selama ini bermain di level klub. Dan yang menarik, ya nggak mudah sebenarnya bagi Mark Klok untuk bisa menembus skuad inti ya. Karena di lini tengah ini cukup banyak pemain. Di sana ada Dean James, ada Pelupesi, ada Tom Hai di sana. Dia harus bersaing dengan nama-nama besar yang sudah selama ini cukup sering menghuni starting 11 dari timnas Indonesia. Jadi ya, comeback, tapi paling tidak dipanggil dulu nih. Nanti bersaing ketika memang sudah melakukan dengan namanya ada di list itu artinya dia sudah ada diperhitungkan betul. Oleh diperhitungkan kinerjanya, karirnya, menit bermainnya itu nggak sia-sia, dia akhirnya bisa menembus kembali timnas Indonesia. Nah, ini dia pemain repeat order. Gue nggak tahu tadi sebenarnya ini istilahnya apa ya, pemain yang dipanggil lagi gitu. Dipanggil lagi, repeat order. Make sense ya Marco ya. Lebih gampang diingat lah gitu. Jadi Beckham Putra kita tahu dia pertama kali dipanggil di era Patrick Kluivert. Dia dipanggil saat Indonesia akan berhadapan melawan China dan Jepang di laga terakhir kemarin, 2 laga terakhir round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, yang menarik adalah sejak saat itu orang pertama ragu nih, banyak yang membuli lah, banyak yang mengatakan nggak layak di timnas dan segala macam. Tapi pada akhirnya apa? Dia membuktikan ya kalau dia layak dengan menit bermain yang cukup banyak di Persib, dia akhirnya dipanggil lagi nih repeat order. Ini adalah dia sejauh ini 2 caps yang dijalani oleh Beckham Putra. Pertama dia main sebagai pemain pengganti saat melawan China, lalu dia main sebagai starter saat melawan Jepang, dan sekarang dipanggil lagi untuk Garuda Calling. Artinya apa? Posisi Beckham Putra di timnas Indonesia itu sudah cukup diperhitungkan gitu. Dalam artian ini adalah kesempatan dia kembali untuk bisa paling tidak menambah jam terbangnya bersama Garuda dan memberi sesuatu yang terbaik lah buat kontribusi tentunya ya. Terbaik bagi tim Garuda. Nah, ada lagi Stefano Lillipali. Sama juga, Stefano Lillipali sebenarnya bukan nama baru di timnas Indonesia gitu. Dia juga sebelumnya juga udah pernah dipanggil ke timnas, tapi lama juga nggak dipanggil seperti Mark Klok. Dan kembali dipanggil kemarin juga
waktu Patrick Kluivert akan mempersiapkan timnya berhadapan dengan Cina dan Jepang. Jepang. Dan ini dia kembali dipanggil, dia udah pindah ke Dewa United dan menjadi pemain Squad inti juga inti, di sana, iya. squad inti. Dan ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia di lini depan. Dan semoga kiprahnya juga bisa lebih baik lagi karena dua pertandingan kemarin nggak terlalu terlihat peran dari Stefano Lillipali, dan semoga nanti di dua uji coba ini dia bisa lebih terlihat lagi. Oke. Nah, Next. slide ketiga kita geser lagi, apalagi yang menarik dari Garuda Calling. Kali Oh, ini, ini dia 3 oke. nama yang dipanggil tapi mereka minim menit bermain Betul sekali. gitu ya. Jadi mereka kalau bisa dikatakan menit bermain ini sangat penting ya, dan ini Betul. selalu diingatkan oleh Patrick Kluivert. Ya. Apalagi saat pertama kali dia datang menukangi timnas Indonesia. Dia sangat mementingkan menit bermain. Nah, ketiga pemain ini boleh dikatakan sebenarnya nggak cuma 3, ada beberapa pemain lagi, tapi yang 3 nama ini adalah yang menonjol di timnas ya, yang sering masuk ke tim inti gitu. Iya. Nah, yang pertama adalah Tom Hai. Ini yang lebih tragis sebenarnya. Karena Tom belum Hai. ada klub sampai Betul. sekarang ya. Tom Hai bukan hanya tidak mendapatkan menit bermain, tapi dia belum mendapatkan klub hingga jendela bursa transfer akan ditutup. Kalau nggak salah bulan September, awal September, bursa transfer akan ditutup. Tapi saat ini belum mendapatkan klub. Setelah dia kemarin berpisah resmi dengan Almere City, beberapa rumor, itu ada yang bilang mau ke Arab Saudi lah, ada yang bilang mau ke Prancis, ada yang mau bilang mau Ke ke... Indonesia juga. Ya, pokoknya sebelum ada sumber resmi jangan usah percaya deh. Jangan mau digoreng-goreng nih sama tunggu Here We akun-akun Go yang nggak aja jelas ya. lah ya. Kan di media sosial banyak banget. Wah, sekarang ada diisukan lagi dia akan ke Liga Arab Saudi dan mendapatkan gaji yang tinggi. Tapi sampai sekarang belum ada yang resmi. Artinya apa? Artinya ini warning buat Tom Hai sebenarnya. Apakah dengan posisinya yang tidak punya klub dia akan bisa tampil optimal bersama timnas Indonesia? Aku pikir sih enggak. Dengan menit bermain yang kurang, dia akan kehilangan sentuhan. Jadi ini agak sedikit Untuk training centernya itu sebelum berapa hari sebelum FIFA Matchday biasanya FIFA mereka Matchday 3 tuh. hari sebelum FIFA Matchday. 3 hari aja. Ya, ini Berarti kan- itu kesempatan Tom Hai untuk Betul, bonding lagi atau untuk berlatih Iya, lagi tapi di kan lapangan itu kan hijau terpotong ya. dengan lapangan waktu perjalanan dan segala macam. Dan cukup lama sejak akhir musim kemarin dia nggak bermain dengan di lapangan, tidak berlatih dan segala, itu membuat sentuhannya akan hilang dan juga rasa percaya dirinya tentu tidak akan sebaik sebelumnya Ya, gitu. oke. Nah, ini yang jadi agak sedikit ini ya bikin kita overthinking. Aduh, apakah ini Bisa nggak ya nanti squad ya? terbaik nggak sih Ya, yang dipilih betul. oleh Patrick Kluivert untuk 2 uji coba ini? Oke. Nah, satu Bagaimana lagi, dengan Mads 2 Hilger. nama ini? Nah, Mads Hilger sebenarnya masih memiliki klub FC20. Tapi dalam 2 pertandingan dia nggak main, nggak dipasang Betul. oleh Karena pelatih. dia juga udah statement udah mau cabut gitu ya dari sana ya. Jadi ini masalah bukan masalah cedera, tapi ini masalah mental nih kayaknya. attitude sebenarnya, bahwa dia mengatakan bahwa dia ingin pindah, ingin meninggalkan FC20. Memang haknya dia, hak pemain untuk pindah, tapi kontraknya kan berakhir 2026, tapi dia FC20 tentu nggak mau dia pindah secara cuma-cuma. Jadi Iya. dia akan mencari tim-tim yang bersedia membeli Mads Hilger. Tapi sejauh ini belum ada tawaran. Kemarin ada Crystal Palace katanya. Tapi itu juga hanya rumor. Yes. Nggak ada sumber resmi yang mengatakan siapa sih Crystal Palace akan merekrut Oke. Mads Hilger. Last Oke. one, kita punya Marcelino Ferdinand juga. Ferdinand. Ini sebenarnya pemain yang sangat apa ya? Kita harapkan Sangat diandalkan. Betul sekali. Dia pemain yang sangat ya diharapkan untuk bisa mencetak gol, memecah kebuntuan dan segala macam. Ekspektasi Tapi kita ya nasibnya tinggi juga ya. betul. Nasib yang dialami oleh Marcelino Ferdinand juga nggak jauh beda dengan 2 rekannya ini. Iya. Bahwa di Oxford United juga Marcelino sangat sedikit mendapatkan menit bermain. Bahkan belum mendapatkan menit bermain sekalipun untuk musim ini ya. Dia hanya tampil terakhir itu adalah di Piala Presiden, itu juga sebentar, nggak lama, hanya sebagai pemain nggak tampil penuh dalam satu pertandingan. Artinya kemungkinan untuk kehilangan sentuhan juga ada gitu. Dan ini makanya kenapa kita overthinking itu tadi. Apakah ini squad ideal yang memang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk 2 matchday ini? Atau memang nggak ada pilihan lain? Karena beberapa pemain juga masih ada yang dalam kondisi nggak bugar sebenarnya. Kevin Iya. Dix contohnya Iya. ikut dipanggil karena di Borussia Mönchengladbach juga dia dicurigai memiliki cedera yang masih kambuhan ya. kambuhan yang masih diobservasi terus Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi ya semoga sebenarnya
ini menjadi skuad terbaik yang memang nantinya akan bisa menjadi kekuatan Indonesia, menjadi kekuatan timnas saat bermain di round 4 nanti tentunya. Oke, kita nantikan FIFA Matchday akan seperti Ya. apa dan tentunya yang paling kita tunggu-tunggu hasil dari kualifikasi di babak keempat itu ya, Ya, Marco ya. betul Semoga sekali. apa yang dipilih oleh Patrick Kluivert ini adalah yang terbaik yang kita punya saat ini bisa dimaksimalkan Semoga tentunya. kekhawatiran kita nggak kejadian, hanya overthinking aja. Yes, hanya overthinking aja, belum tentu terjadi. Betul. Thank you Bro Marco untuk goceknya hari ini. Kita ketemu next week lagi ya Makasih, di Mai. Gocek Bro Marco berikutnya. Usai jeda kita masih ada informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami.